Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita ketemu di hari ini. Saya senang bisa menjumpai Bapak Ibu setiap hari dimanapun berada. Dan saya berdoa, saya berharap Bapak Ibu, sahabat Galilea semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Amin. Seperti biasa, mari kita siapkan diri. Kita mau bersaat teduh, kita mau baca, dengar dan renungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur kami ada di hari ini karena Tuhan yang mengadakannya bagi kami. Terima kasih atas kebaikanmu yang telah menjaga, menyertai dan memberkati istirahat tidur kami di sepanjang malam yang telah berlalu. Engkau bangunkan kami dengan kekuatan baru di hari ini. Sebelum kami melangkah dalam tugas kerja hari ini, kami membaca, dengar dan renungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Kami tolak setiap roh, setiap kuasa yang tidak memuliakan Tuhan. Setiap apa yang kami baca dari firman-Mu, yang kami dengar, kami renungkan tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami, menjadi rema dalam hidup kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita baca di Mazmur 103 pada ayat 15, 16, 17 dan 18. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Demikian Mazmur 103 ayat 15 sampai 18. Kita lihat ayat 15 dan 16. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Bapak Ibu, kita lihat di sini bahwa pemazmur menegaskan bahwa keberadaan manusia di dunia ini adalah sebentar saja. Amin. Dikatakan, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Nah, Musa juga menggambarkan keadaan manusia seperti rumput yang bertumbuh. Kalau kita lihat di Mazmur 90 ayat 5 dan 6, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Jadi Bapak Ibu, jelas sekali bahwa umur manusia itu singkat. Ingat, hidup kita itu singkat. Amin. Masa hidup kami dikatakan 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun di Mazmur 90 ayat 10. Bahkan kalau kita perhatikan di zaman sekarang ini, tidak sedikit orang yang sudah berpulang sebelum mereka mencapai umur 70 atau 80 tahun. Karena memang Bapak Ibu ya, syarat mati itu bukan hanya sakit, sebab orang sehat juga tiba-tiba meninggal. Syarat mati bukan usia tua, karena ada juga orang muda ya meninggal. Nah, karena itu Bapak Ibu yang kekasih, ya kita harus menyadari bahwa umur manusia itu singkat. Amin. Karena umur manusia teramat singkat, maka Yakobus 4 ayat 14 bilang begini, sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ya. Jadi seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap.
Kadang-kadang kita mendengar berita duka dari seseorang yang mungkin kita kenal. Barangkali baru kemarin misalnya dia nelpon kita atau video call, atau mungkin baru kemarin kita bertemu, mungkin kita nongkrong bersama begitu atau makan siang bersama, ya. Tapi tiba-tiba kita mendengar telah berpulang. Nah, jadi sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Karena itu Bapak Ibu, ada beberapa hal penting perlu kita perhatikan. Yang pertama, karena umur manusia teramat singkat. Yang pertama, jangan pernah menyombongkan diri. Amin. Iya, apa sih yang bisa kita banggakan dalam hidup ini? Iya kan? Kita harus berbangga karena kita punya Yesus. Iya kan? Dan keselamatan yang Tuhan Yesus berikan juga adalah anugerah. Bukan karena kita baik, bukan karena kita hebat, bukan karena kita saleh, tetapi semata-mata adalah anugerah. Amin. Dan kita juga bersyukur, bersukacita karena nama kita tercatat di dalam kerajaan surga. Jadi jangan pernah menyombongkan diri. Harta kekayaan, jabatan, reputasi, popularitas yang kita dapatkan di dunia ini, ingat Bapak Ibu, sifatnya hanya sebentar saja. Karena itu tidak patut untuk kita banggakan, tidak patut kita bangga-banggakan. Jabatan kita singkat, ya. Berapa lama sih? Presiden aja cuman 2 kali periode kalau itu terpilih, ya kan? 10 tahun, nggak boleh lebih, ya. Jadi saudara, jabatan yang kita miliki, mari kita imani itu dari Tuhan. Dan kalau kita ada di posisi itu, saya mau katakan begini Bapak Ibu, gunakan itu untuk memuliakan Tuhan. Amin. Ya, Alkitab menyatakan bahwa kekayaan yang dimiliki oleh seseorang bisa sewaktu-waktu lenyap. Jabatan yang kita punya bisa sewaktu-waktu kita dicopot dari jabatan itu. Nah, karena itu Amsal menulis begini. Di dalam Amsal 23 ayat 5, kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Ya, jadi jabatan, popularitas, kekayaan itu hanya sekejap. Ya, Tuhan sangat menentang orang-orang yang sombong, yang congkak, ya kan? Dan Tuhan membenci mata yang sombong. Kadang-kadang kita memandang orang dengan mata yang sombong. Nah, saudara, jadi karena umur kita itu singkat, ya, maka yang pertama yang harus kita perhatikan dalam hidup ini, ya, jangan pernah menyombongkan diri dengan apa yang ada pada kita. Sebab semuanya ini bukan milik kita. Kita lahir pun tidak bawa apa-apa, ya kan? Kita lahir tidak bawa sesuatu. Kita dalam keadaan telanjang lahir, ya kan? Gigi pun kita tidak bawa waktu kita lahir, ya. Nah, makanya sekiranya kita pulang, kita tidak perlu bawa gigi. Amin. Artinya sudah lanjut usia. Haleluya. Yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah kalau kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, karena umur kita itu singkat dan kita tidak tahu ya kapan kita akan kembali, sewaktu-waktu bisa diambil dari kita, maka yang kedua, kumpulkanlah harta di surga. Amin. Apalah artinya seseorang memiliki seluruh dunia ini tetapi ia kehilangan nyawanya? Ya, demikian yang Yesus katakan di Matius pasal 16 ayat 26. Waktu yang singkat ini biarlah kita pergunakan semaksimal mungkin untuk mengumpulkan harta di surga. Sebab di Matius 6 ayat 20, di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Jangan kumpulkan harta di dunia ini. Mari kita kumpulkan kekayaan kita di surga. Kita berinvestasi untuk kerajaan Allah. Dengan apa? Ya, dengan memberi hidup kita dalam pekabaran Injil, mensupport, ya, baik itu secara finansial maupun juga
moral, dukungan doa juga, ya kan? Nah, karena itu mari kita kumpulkan harta di surga. Hidup kita singkat, maka kita harus mengisinya dengan hal-hal yang sifatnya kekekalan. Ya, pengkhotbah menulis di pengkhotbah pasal 3 ayat 1 dan 2, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Jadi segala sesuatu ada waktunya, ya. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah sia-siakan kesempatan yang ada. Pergunakan waktu-waktu yang ada, yang terbatas ini untuk membangun iman, meningkatkan ibadah, dan ini melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Amin. Karena ada tertulis di Kolose pasal 3 ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Mari kita selalu memikirkan perkara-perkara yang di atas, karena itu sifatnya kekal. Amin. Hal-hal yang bernilai kekekalan, mari kita investasikan hidup kita untuk kerajaan Allah. Maka waktu kita pulang, kita sudah menjadi berkat dan kita disambut oleh Tuhan dengan kegembiraan. Amin. Nah, karena itu Bapak Ibu, mari kita pikirkan perkara yang di atas. Ya, hari-hari ini saya memikirkan bagaimana kerajaan Allah itu disebarkan, ya, bagaimana Injil kerajaan Allah itu diberitakan, ya, dan dalam pelayanan misi tidak ada yang saya pikirkan bagaimana supaya jiwa-jiwa yang menuju kepada kebinasaan itu mereka mengenal kebenaran dan mereka berbalik dan mereka menerima hidup yang kekal. Ya kan? Kiranya kita semua aktif dalam memikirkan perkara-perkara yang di atas. Kita menyadari bahwa hidup ini singkat, maka kalau kita ada hari ini, kita hanya memikirkan perkara-perkara yang di atas dan kita mengisi hidup kita dengan perkara-perkara yang sifatnya memiliki nilai kekekalan. Amin. Selamat beraktivitas di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Kami boleh diingatkan supaya kami memikirkan perkara yang di atas, karena manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang. Demikianlah ia berbunga, dan apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Maka itu selama kami ada sehat, kami mau gunakan untuk memuliakan Tuhan. Kami tidak akan hidup di dalam kecongkakan, tapi kami hidup dalam kerendahan hati, sebab apa yang kami punya semuanya berasal dari Tuhan. Hamba doa untuk seluruh sahabat Galilea di hari ini dalam tugas kerja mereka. Lindungi, berkati apa yang mereka kerjakan berhasil. Tuhan selalu melihat keberadaan mereka semua. Yang sakit disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat oleh dosa dilepaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada